Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalijaga Institute ya. Teman belajar CPNS terbaikmu. Kali ini kita akan lanjut sharing soal-soal TWK dari alumni part 7 ya. Dimana part 1 sampai 6 sudah ada bercerita tentang pilar negara, bela negara, nasionalisme ya, bela negara, nasionalisme, integritas ya. Kali ini kita akan lanjut di part ketujuh ini bahasa Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman para pejuang NIP ini bisa membantu ya bagaimana cara menjawab soal-soal TWK bahasa Indonesia yang cukup banyak ya, biasanya 5 sampai 6 soal ya untuk soal-soal TWK bahasa Indonesia ini. Oke, di soal-soal bahasa Indonesia biasanya muncul bagaimana mencari ide pokok ya. Ide pokok muncul, nanti kita bahas juga. Terus ada membuat judul yang benar. Terus juga ada penulisan yang benar ya, penulisan yang benar. Terus ada bilangan bertingkat ya, bilangan bertingkat. Nanti ide pokok ini ada 3 ya. Di soal ini belum ada ide pokok ya, yang 5 soal yang akan kita bahas. Jadi nanti membuat judul itu harus besar ya, diawali dengan besar kecuali partikel. Contohnya misalnya manajemen siswa bagi sekolah. Misal aja ya, ini asal judul aja, manajemen siswa bagi sekolah. Maka M di sini kalau judul itu harus besar, S-nya juga besar, sekolah besar. Nah, bagi karena ini adalah partikel ya, namanya ya, bagi, dan, dalam, pokoknya dia bukan kata utama ya. Dalam, dan, di itu harus kecil ya. Terus juga ada bilangan bertingkat, contohnya misalnya ada anak ke-5 atau anak keberapa ya, itu ditulisnya pakai strip dan juga pakai angka ya. Begitu ya teman-teman, nanti sambil berjalan setiap soal saya akan bahas ininya, teori-teorinya. Baik, soal nomor 1. Dr. Wisnu dinyatakan hilang setelah memancing di Lombok dengan kedua temannya. Pagi, sore, tim SAR, keluarga dan teman-teman mencari keberadaan Dr. Wisnu. Netizen sanksi Dr. Wisnu segera ditemukan mengingat kondisi ombak yang besar. Jika dinyatakan bersalah, kedua temannya akan dijatuhi sanksi. Netizen berharap Dr. Wisnu segera ditemukan. Nah, nanti teman-teman kalau ada soal-soal bacaan di bahasa Indonesia ini sebaiknya dibaca pertanyaannya aja langsung ya. Kalimat berantonim terdapat pada kalimat. Antonim itu lawan kata ya. Lawan kata itu kalau ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, jauh, dekat, teman-teman udah pada tahu itu. Di sini kira-kira ada di kalimat mana? Coba kita lihat kalimat pertama, Dr. Wisnu dinyatakan hilang. Kalimat pertama tidak ada. Kalimat kedua, pagi sore ada. Sampai sini ya, sampai titik itu namanya satu kalimat. Ini kalimat kedua ada, berarti antara ininya salah ya, karena ada satunya. Tinggal B dan nomor ketiganya, netizen sanksi Dr. Wisnu segera ditemukan. Ini tidak ada ya, tidak ada. Berarti yang 3 ini nggak ada. 5 kita lihat, yang keempat dulu. Jika dinyatakan bersalah akan dijatuhi sanksi, tidak ada. Netizen berharap Dr. Wisnu. Nah, nggak ada ya berarti ya. Berarti jawabannya yang D. Ada di kalimat kedua saja kalimat berantonimnya. Begitu ya teman-teman. Jadi memang pertanyaannya macam-macam ya. Tapi saya akan menjelaskan dengan mudah ya. Kita lanjut.
Penulisan judul yang tepat berikut. Nah, tadi saya sempat sampaikan ya bahwa penulisan judul itu harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital kecuali partikel-partikelnya. Ayo coba jawab. Udah gampang ya, udah saya jelasin. Peran karbohidrat dalam, ini ada dalam, ini ada bagi. Ini dalamnya betul. Peran karbohidrat dalam memberikan energi bagi tubuh. Peran karbohidrat dalam memberikan energi bagi tubuh. Peran karbohidrat dalam memberikan energi, B-nya besar, D-nya kecil. Peran karbohidrat dalam memberikan ininya kecil ya, harusnya besar ya. Karena ini adalah kata utama dalam judul ini, bukan partikel ya, atau bukan kata hubung ya. Dalam kalau dalam bahasa Inggris mungkin mirip semacam conjunction begitu ya, harus kecil ya kata penghubung ke ya. Berarti ini jawabannya yang C. Dicatat ya teman-teman agar ingat terus. Oke, ini adalah e-book ya, ada lebih dari 300 soal. Ini adalah kami susun dengan alumni-alumni CPNS 2023 kemarin ya. Kita buat bagaimana mereka yang pada dapat soal tipe apa kita masukin. Teman-teman kalau mau soal ini khusus subscriber Kalijaga Institute cuma 25K, bisa menghubungi 08782777 Silahkan ini WA ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Soal nomor 3. Nah, ini kan ada bacaan, terus ada soalnya ada di sini. Maka kita baca soalnya aja dulu, agar cepat nanti salah satu triknya ya. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas. Berimbuhan yang tepat. Di sini ada titik-titik, ada titik-titik, ada titik-titik. Kita lengkapi titik-titiknya. Indonesia memiliki banyak bahan alam yang titik-titik-titik bagi kesehatan. Berguna, bermanfaat. Penggunaan nggak tepat ya. Bahan alam tersebut adalah minyak telon, salah satunya mungkin. Kegunaan minyak telon dapat memberikan titik-titik-titik dan kenyamanan. Ingat kalau ada kata penghubung dan, maka ini harus setara ya. Di sini kenyamanan, maka penghangatan nggak pas, harus ke an juga ya. Kehangatan, oke. Kehangatan, oke. Ini tadi kebermanfaatan ya. Ininya penghangatan, salah. Oke, berarti tinggal B dan C. Jadi kalau di sininya beri nyaman, pemberian penyamanan, misal ini ya kalau ada ya. Jadi ini harus ngikut ya teman-teman ya. Namanya setara ya. Karena conjunction atau kata hubung dan ini setara ya untuk anak kecil. Para orang tua juga dapat memberikan titik-titik-titik pemberian minyak telon. Dapat memberikan pemberian, nggak mungkin ya. Ini pemberiannya sudah ada, berarti dosis pemberian minyak telon. Jadi para orang tua dapat memberikan dosis pemberian minyak telon pada anak sesuai kondisi dan usia agar tidak kepanasan. Berarti jawabannya yang C. Begitu ya teman-teman, jadi harus setara mana yang menggunakan kata yang tepat ya. Nomor 4. Berikut merupakan penulisan kata bilangan yang sesuai EYD. Nah, di sini kata bilangan. Tadi sudah saya jelasin ya, kalau ada bilangan bertingkat, maka harus ada strip dan juga angka. Maka di sini jawabannya yang A ya. Ayah berulang tahun ke-53. Kecuali ayah mempunyai 2 anak ya, biasa aja 2 anak. Tapi kalau bilangan bertingkat ini ketiga bukan kayak gini, kelima juga bukan pakai huruf ya, atau ke-20 juga sama, atau keempat pakai Romawi juga salah ya. Jadi yang benar yang A. Mudah ya teman-teman, sambil dicatat. Nomor 5. Kerasnya upaya kami dalam menjuangkan kesehatan ayah akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas. Kerasnya seharusnya sekerasnya. Sekerasnya upaya nggak pas ya. Menjuangkan seharusnya memperjuangkan. Kerasnya upaya kami dalam memperjuangkan kesehatan ayah.
Oke. Sedikit seharusnya sesedikit. Akhirnya sedikit membuahkan ini udah betul. Signifikan seharusnya maksimal. Sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Ini sinonim ya. Masih tidak menyalahi ya. Kalau yang menjuangkan kan nggak pas ya. Kerasnya upaya kami dalam memperjuangkan kesehatan ayah. Nah, ini berarti masih boleh ya. Menggunakan signifikan boleh, menggunakan membuahkan hasil yang sedikit membuahkan hasil yang maksimal juga boleh ya. Ini tidak harus tidak menyalahi penggunaan kata dalam kalimat. Akhirnya seharusnya diakhiri. Kesehatan ayah akhiri nggak pas ya. Berarti jawabannya yang bravo. Begitu ya teman-teman. Ini kita 5 soal agar tidak terlalu lama ya videonya. Nanti di part 8 kita masih bahasa Indonesia ya. Nanti ada kalimat utama atau ide pokok ya. Nanti juga ada cerita-cerita. Nanti masih banyak ya materi-materi bahasa Indonesia. Teman-teman silakan tonton terus video kami di part 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.